Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kebaikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Kristi Utami dengan NIM 205220259. Saya di sini akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat selama belajar Kapita Selekta Hukum Pidana. Kita akan masuk ke dalam materi kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik. Sebagai tempat yang dihuni oleh banyak dengan berbagai perangai dan latar belakang kehidupan, lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana dan tahanan, dan lain-lainnya. Salah satu fungsi utama dan pertama dari institusi pemasyarakatan adalah keamanan. Yang pertama adalah sistem manajemen keamanan, kedua unit pengambilan keputusan yang melakukan perancangan dan pengawasan sistem, unit kerja yang mengimplementasikan sistem, SOP, pelatihan yang terus-menerus, perlengkapan yang memadai, dan sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur pada pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan dengan materi yang masih sangat sumir. Di dalam pasal-pasal itu hanya diatur mengenai kewenangan, kelengkapan dan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Demikian juga soal pengaturan keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Pasal 43 sampai dengan 47 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan nampaknya hanya copy-paste saja dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan. Ancaman kerentanan tindakan overpopulasi penghuni sampai 150% secara nasional, 400% di banyak lapas kelas 1 terbatasnya jumlah petugas jaga dibandingkan warga binaan. 1:52 secara nasional, 1:500 orang di banyak lapas. Kualitas petugas yang tidak terlatih dalam menghadapi gangguan kamtib, pemahaman akan SOP lemah. Tidak tersedianya unit intelijen di tingkat lapas atau rutan, rasio tingkat resiko dan kesejahteraan petugas yang tidak sebanding, lalu daya pukul atau persenjataan yang terbatas. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Jumlah petugas jaga yang sangat terbatas, 10.315 penghuni versus 157.600 penghuni, idealnya ada sekitar 30.000 petugas jaga. Mahal tapi memang pidana penjara tidak murah. Kualitas sebagian besar petugas juga tidak mendapat pelatihan, sehingga penerapan menjadi tidak konsisten. Keterbatasan perlengkapan. Keterbatasan mode komunikasi, keterbatasan senjata, aturan penggunaan senjata oleh petugas sangat ketat, dilarang kecuali untuk membela diri. Tidak cukup amunisi dan anggaran untuk pelatihan. Implikasi negatif dari prisonisasi di atas berakar dari suatu kenyataan di mana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan juga melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya. Akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal. Upaya revitalisasi untuk mengantisipasi persoalan kepadatan hunian lapas yang paling mudah adalah segera dibangun bangunan atau kamar-kamar yang baru dan penambahan petugas, sehingga program permasyarakatan bagi warga binaan juga dapat dilaksanakan dengan wajar. Dalam hal ini tetap harus diingat agar warga binaan tidak boleh lebih betah tinggal di lapas atau rutan dibandingkan tinggal di rumahnya sendiri. Sebab, jika demikian yang terjadi, maka proses pembinaan pada hakikatnya telah gagal. Dari sisi peradilan pidana, sebagai konsekuensi dianutnya integritas criminal justice system, persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan itu seharusnya bukan hanya persoalan lembaga permasyarakatan saja, melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan pidana seperti penyidik, penuntut umum, dan juga hakim. Dalam hal terpidana sudah menjalani pemidanaan, maka untuk mengurangi kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak napi. Misalnya, penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, lalu cuti menjelang bebas.
Materi yang kedua ada capital punishment atau pidana mati. Ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini. Dengan budaya hukum realitisme bagaikan serigala menemukan serigala. Ruslan Saleh mengatakan, pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Latar belakang jenis pidana dalam KUHP. 1. Ada pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan juga pidana denda. Sedangkan pidana tambahan ada terdiri dari pencabutan hak-hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Beccaria abad ke-18 telah mencela pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati terhadap Jean Calas di Prancis yang dituduh membunuh putranya dan ia juga dipidana mati. Kemudian ternyata bahwa orang yang membunuh putranya itu adalah orang lain. Jadi dengan alasan jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana. Pandangan kelompok pro pidana mati. Lombroso dan Garofalo membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. H.G. Rambonet mengatakan bahwa ada petugas pemerintahan untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan, di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah dapat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Pandangan kelompok kontra pidana mati. Beccaria yang menentang pidana mati karena pidana mati bertentangan dengan kontra sosial, karena hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Ruslan Saleh mengemukakan bahwa orang semakin tahu betapa buruk pidana mati itu, sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab yang menghapuskan pidana mati. Keberatan yang terang dirasakan oleh halayak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati. Maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah terjadi atas kekeliruannya, keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati adalah yang pertama, lebih efektif dan pada macam hukuman lain yang manapun karena mempunyai efek deteren dan kejahatan pembunuhan. Lebih hemat dari hukum lainnya. Dan yang ketiga ada untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Keempat, satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat pengampunan. Pengaturan pidana mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden pasal yang 104. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang pasal 111 ayat 2. Yang ketiga, membantu musuh waktu perang pasal 124 ayat 1. Yang keempat, menyebabkan huru-hara pasal 124. Yang kelima, maka terhadap raja atau kepala negara sahabat pasal 140 ayat 3. Yang keenam, pembunuhan berencana pasal 430. Yang ketujuh, pencurian dan kekerasan pasal 365 ayat 4. Yang kedelapan, pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai, pasal 444. Pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang NRI, hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pelaksanaan pidana mati. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu di dalam pasal 11. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer.
dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh Algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Lalu yang terakhir, jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengumpulkan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sekian materi yang telah saya sampaikan dan jabarkan, mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kebaikan untuk kita semua.